Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Menjuah-juah. Gimana kabar kita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Kristus? Wah, luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, minggu ini adalah minggu Passion yang kelima. Dalam GBKP dikatakan juga letare, yang artinya terlihatlah. Tema yang sudah ditetapkan gereja pada minggu ini adalah Allah memperlihatkan kemurahan hatinya. Ya. Minggu ini adalah minggu Passion yang kelima, yang artinya terlihatlah. Kita diingatkan kembali bagaimana Yesus yang mengalami penderitaan untuk kebaikan kita manusia, yaitu menyelamatkan semua ciptaannya dari hukuman dosa. Sebab memang kita semua manusia adalah orang-orang yang berdosa yang harus diselamatkan. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ini adalah maut. Ya, jelas sekali dalam Alkitab dikatakan upah dosa ini adalah maut. Kalau kita berbicara mengenai dosa, ya, semua orang ini adalah orang yang berdosa. Mengapa demikian? Karena natur dosa ada dalam diri kita manusia. Sebab manusia yang pertama Adam dan Hawa yang sudah melakukan dosa, dan keturunannya juga tetap ada natur dosa dalam diri manusia. Dan kalau kita berbicara mengenai dosa ini, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, Allah menghukum setiap orang yang berdosa, dan hukuman yang diberikan Allah adalah kebinasaan. Ya. Murka Allah itu ada pada setiap orang berdosa. Maka dari itu, kalau tidak ada solusi, maka manusia akan masuk dalam kematian kekal yang kita kenal juga dengan neraka. Maka dari itulah manusia membutuhkan keselamatan. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, ya, karena manusia yang sudah berdosa itu. Kalau kita perhatikan ada seekor kucing, ya, ada seekor kucing yang masuk dan jatuh ke dalam lumpur hidup. Dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dia harus ada pertolongan dari pihak luar yang mampu mengeluarkan dia dari lumpur itu. Begitu juga dengan kita manusia, ketika ada dalam posisi itu, kita juga tidak bisa keluar. Maka dari itu, kita juga membutuhkan pertolongan dari luar. Begitulah dosa yang ada dalam diri kita. Manusia membutuhkan pertolongan dari luar agar mampu bebas dari hukuman dosa itu. Maka dari itu dia membutuhkan pertolongan. Siapa yang akan menolong? Dia itu adalah Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini yang terambil dari Efesus yang kedua ayat 1-10 mengisahkan bagaimana keadaan manusia yang berdosa dan anugerah yang diberitakan Allah. Ya. Dosa yang dilakukan manusia itu membuat manusia mati secara roh. Ya, memang secara fisik hidup, namun secara roh dia mati. Dia tidak bisa lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik karena hidupnya itu yang sudah diatur oleh iblis, ya. Udah dosa yang terus menghidupi dalam dirinya. Jemaat yang terkasih, ternyata di balik perbuatan itu ada kekuatan penguasa di balik perbuatan manusia itu. Yaitu dikatakan dalam ayat ini, yaitu penguasa kerajaan angkasa, ya. Dengan kata lain, manusia diperhamba oleh iblis sehingga hati dan pikirannya itu jahat, kotor, ya. Kalau bisa kita bayangkan bagaimana kalau perbuatan-perbuatan iblis ini kan kotor sekali, jahat, dan itulah yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan Paulus juga mengisahkan bahwa kehidupannya juga dulu seperti itu, ya. Kehidupan Paulus juga dulu seperti itu, yang harus pantas dihukum oleh Allah karena pelanggaran-pelanggaran itu. Karena Allah sendiri memang sangat tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan jahat, dan hukuman terhadap orang-orang jahat adalah kebinasaan. Allah yang suci itu, dia sangat murka terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu manusia harus dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi Allah juga memiliki sifat kemurahan hati, ya. Dia mau menggantikan kita manusia atas penghukuman itu. Karena Allah mau menggantikan kita atas penghukuman itu, Allah harus menjadi manusia. Maka dari itu Allah hadir melalui pribadi Yesus Kristus. Ya. Penyaliban yang Yesus alami, Yesus yang tersalib, disitulah sedang terjadi penebusan, pembayaran bahwa kita akan diselamatkan. Yesus membayar dosa-dosa manusia sehingga manusia mendapatkan keselamatan itu. Manusia dapat beroleh kehidupan kembali, ya. Kalau kita perhatikan salib yang dipikul Yesus dalam perjalanan menuju ke
Gunung Golgota itu sebagai simbol beratnya dosa manusia yang harus ditebus Yesus, ya. Dan keselamatan yang manusia alami itu adalah karena kasih karunia Allah, ya. Supaya manusia dapat hidup bersama-sama dalam Kristus. Yang tadinya manusia hidup dalam dosa, diangkat dan disucikan menjadi warga kerajaan Allah. Ini hal yang luar biasa sebagai kita orang Kristen. Yang tadinya kita berdosa, kita diselamatkan karena anugerah Allah. Lalu kita diangkat menjadi warga kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik tidak mampu menyelamatkan kita atas hukuman itu. Mengapa demikian? Karena hakikat manusia ini adalah orang yang berdosa, ya. Kalaupun manusia mampu menyelamatkan dirinya, manusia harus suci, sempurna seperti Allah. Namun kenyataannya tidak ada yang manusia yang sempurna seperti Allah. Kalaupun ada 50 perbuatan baik, 49 manusia bisa melakukannya, dan satu tidak bisa melakukannya, itu juga sudah termasuk dosa. Maka dari itu, manusia membutuhkan pertolongan dari luar yang mampu menyelamatkan dia untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus adalah anugerah dari Allah. Ya, anugerah ini adalah sesuatu hal yang tidak layak kita terima, namun kita menerimanya. Seperti contohnya, kalau kita bekerja di tempat orang lain, lalu kita diberi uang tiap minggunya, itu namanya upah. Namun ketika kita tidak pernah bekerja sama sekali, namun kita diberi uang setiap minggunya, itu namanya adalah anugerah. Sesuatu hal yang tidak layak kita terima, namun kita menerimanya. Begitu juga lah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Namun karena kasih dan kemurahan hati Tuhan, Dia mau menolong kita atas pelanggaran yang kita lakukan. Kalau perbuatan baik tidak mampu menyelamatkan kita, lantas dengan apa kita diselamatkan? Kita diselamatkan dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Efesus yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Dengan iman kepada Yesus Kristuslah manusia dapat diselamatkan. Maka dari itu manusia tidak boleh memegahkan diri atas keselamatan yang didapatkan. Karena itu bukan hasil kerja keras manusia, namun itu adalah pemberian dari Allah. Berkaitan dengan itu juga dalam bacaan kita yang pertama, yang terambil dalam Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Ini mengisahkan perjalanan bangsa Israel dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Di sini terjadi peristiwa yang mematikan. Mengapa demikian? Karena bangsa ini melakukan pemberontakan, yaitu melawan Allah dan Musa. Ya, bangsa ini meremehkan pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan yang sudah membebaskan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Bangsa ini menuduh Musa mencelakakan mereka. Mereka benar-benar tidak mengucap syukur ataupun berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Allah melalui perantara Musa, membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Maka dari itu inilah yang membuat Allah murka terhadap mereka. Maka dari itu mereka dihukum Allah, yang yaitu hukuman dari mereka dipatuk oleh ular yang mematikan, ya, dipatuk oleh ular. Saat ada banyak orang yang sudah dipagut ular, beberapa dari mereka menghampiri Musa dan meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Musa pun melakukannya. Ketika Musa berdoa, doa itu pun langsung dijawab Tuhan. Sehingga Tuhan memberi jalan bagi Musa agar membuat sebuah ular tembaga. Lalu ular itu diletakkan di sebuah tiang. Jadi siapa yang sudah dipagut ular tadi, ketika melihat ular tembaga itu, dia kembali dihidupkan. Hukuman Allah terhadap dosa juga dibarengi dengan anugerahnya yang menyelamatkan. Ya. Anugerah Allah disambut dengan iman dan ketaatan dengan sungguh-sungguh berdaya guna. Ya. Jadi tadinya manusia yang tadinya bangsa Israel ini melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, namun ketika mereka mengakui akan dosa-dosanya, bertobat akan pelanggarannya, Tuhan memberikan anugerah, yaitu keselamatan bagi mereka. Sehingga bangsa tadi yang tadinya mati dipagut ular, ketika melihat ular tembaga yang diletakkan di tiang oleh Musa, siapa yang melihat, dia hidup kembali. Itulah anugerah Tuhan yang menghidupkan manusia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus memiliki misi besar bagi kita, supaya manusia tidak lagi hidup dalam dosa dan memperoleh kehidupan baru, sehingga mau melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapannya.
Salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang demikian besar daripada kita manusia berdosa. Kristus terluka menyembuhkan kita. Kristus mati untuk menghidupkan kita. Dosa membuat kita binasa, namun Kristus memberikan pemulihan dan kehidupan bagi kita. Kebangkitan yang menunjukkan kuasa Allah yang demikian besar yang mematahkan kuasa dosa dalam diri kita. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kuasa kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita. Atas apa yang dilakukan Yesus terhadap kita, sepatutnya kita mempermuliakan Dia melalui perbuatan-perbuatan baik. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang diberikannya dengan secara cuma-cuma. Maka dari itu, atas apa yang sudah Yesus lakukan dengan kita, kita responi Dia. Kita mempermuliakan Dia melalui perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana Dia yang mengajarkan kita untuk mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita manusia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Allah memberikan anugerahnya melalui sabdanya, mestinya kita imani dan kita taati. Dalam Minggu Pasion yang kelima ini, kita diingatkan supaya melihat bagaimana Allah yang telah menebus dosa manusia. Penebusan yang Yesus lakukan menggantikan manusia atas hukuman itu. Tidak menutup kemungkinan manusia akan terus berbuat dosa, baik dari perkataan dan juga perbuatan. Maka dari itu, mintalah tuntunan dari Roh Kudus agar senantiasa hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Allah sangat rendah hati dan murah hati. Dia sangat setia, mau menolong kita. Maka dari itu, kita jaga kasih setia Tuhan yang telah menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari.